wabarakatuh. Para dulu semua, alhamdulillah pagi ini kita diberi kesehatan. Saya dan Ustadz ganteng di samping saya juga alhamdulillah diberi kesehatan, kemudian juga mudah-mudahan diberi keberkahan, dan tentunya setiap langkah kita meter demi meter, senti demi senti selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang seputar dakwah di kalangan milenial. Yuk kita ikutin bersama Ustadz, kita panggilnya AA Ustadz nih ya. Ada A-nya itu, Ustadz Hilman Fauzi atau sering dikenal dengan AA Hilman Fauzi. AA apa sih? A Hilman Fauzi. Oh, emang dari mana kok pakai A itu? Jadi di Bogor itu kan kita ada kajian anak-anak muda Pak Hasan. Dan rata-rata anak muda karena mungkin biar lebih dekat, biar lebih akrab, mereka seringkali manggilnya A Hilman Fauzi. Nah, kemudian di sosial media kita juga namanya jadi A Hilman Fauzi. Yang pertama memang biar tidak ada jarak ya antara jamaah dengan kita, dan yang kedua juga biar terasa lebih muda lah. Dan juga kadang saya kalau dipanggil Ustadz juga merasa mungkin karena ilmunya belum banyak Pak Haji, kemudian ya masih banyak kekurangan lah. Ya, kayaknya untuk meng-AA-kan diri gitu ya, itu kayaknya lebih akrab gitu. Sundanya mana ini? Saya tuh kalau asli dari Garut. Dari Garut. Jadi saya dulu pesantren di Garut. Pesantren apa tuh? Jadi waktu SD itu di pesantren Nurul Islam. Nurul Islam. Masih Garut juga. Masih Garut juga. Kemudian SMP SMA di pesantren Darul Arqam. Darul Arqam. Muhammadiyah Garut. Mungkin kalau teman-teman tahu di antara alumninya yang sekarang jadi rujukan namanya Ustadz Adi. Oh, di situ ya sama ya. Jadi Ustadz Adi itu kakak kelas saya. Beda 4 atau 5 tahun ya, saya lupa gitu. Jadi masih sempat ketemu di sekolah? Sempat. Jadi waktu itu saya masuk pondok, kalau tidak salah beliau itu kelas 5 atau kelas 6 gitu kalau tidak salah ya. Jadi alhamdulillah sempat dapat ketemu, ya dapat pembelajaran juga. Saya masih ingat sekali dulu beliau ada namanya satu organisasi namanya KOFS Mubalighah Remaja. Nah waktu itu ketuanya beliau. Nah saya masuk ikutan tuh jadi anggotanya. Iya. Nah, itu sudah lulus dari belum itu masih di pesantren. Oh, iya. Jadi waktu saya masuk, nah beliau itu kalau nggak salah ya dulu ada namanya ketua IRM kita menyebutnya, Ikatan Remaja Muhammadiyah. Kalau mungkin di sekolah lain OSIS namanya. Nah waktu itu ketuanya Ustadz Adi. Nah kemudian kan saya masuk tuh. Nah dulu sebelumnya tuh ada organisasi yang tadi tuh KMR, Korps Mubalighah Remaja. Saya anggotanya juga. Nah ketika Ustadz Adi keluar, kemudian saya sudah masuk di kelas itu. Nah saya jadi ketuanya juga. Gitu. Jadi gitu ya. alhamdulillah sempat jumpa dengan beliau dan banyaklah mendapatkan pembelajaran dari beliau ya sebagai kakak kelas kita kan. Jadi dari kedua lembaga itu sudah memiliki bekal ya, di samping kemudian ada ambisi, alhamdulillah, makin menguatkan bekal itu ya. Alhamdulillah. Nah, Pak Hilman ini kan saya sering lihat unggahan-unggahan, postingan-postingan itu kayaknya arahnya itu atau segmentasinya itu ke anak-anak milenial. Apakah memang sengaja memilih itu atau karena ditolak oleh komunitas ibu-ibu ini? Enggak, malah dengan ibu-ibu kita di Bogor tetap jalan terus. Tetap jalan terus. Malah ya emak-emak itu salah satu jamaah yang begitu dekat lah dengan kita. Nah hanya memang pada tahun 2016 kalau tidak salah, ketika saya mulai masuk bicara gitu ya di kalangan milenial itu dengan komunitas namanya Teman Hijrah itu. Teman Hijrah. Intinya sih kami melihat bahwa ada ruang kosong yang harus diisi oleh para ustadz gitu di kalangan milenial. Dan tentu kan milenial ini adalah masa dimana mereka juga kan sedang sedang mencari jati diri, sedang juga membutuhkan motivasi gitu ya. Nah ketika kita masuk ya tentu dengan pendekatan anak muda, gaya anak muda, malah beberapa kali dalam tayangan kita mungkin melihat ceramah saya menggunakan topi, menggunakan kaos gitu ya. Ya itu hanyalah cara gitu agar tidak ada jarak antara jamaah dengan kita. Dan Masya Allah tantangannya cukup luar biasa Pak Haji Hasan untuk masuk ke teman-teman milenial. Ya tentu dengan izin Allah, dengan ridho Allah, semua mudah-mudahan diberikan
kemudahan sih. Begitu aja Pak. Kan artinya majelis-majelis atau komunitas-komunitas remaja itu kan macam-macam ya. Tapi mungkin orang yang sudah siap atau remaja-remaja yang sudah siap menerima tausiah, menerima informasi, menerima motivasi yang berkaitan dengan religi, atau juga di kalangan-kalangan lain yang non kampus misalnya ya. Kemudian juga ada kalangan dari sisi status sosial ekonominya mungkin berbeda dari kelompok yang lain, itu masing-masing ada apa ya, diferensiasi tantangan-tantangannya nggak ini? Iya, tentu ada tantangannya ya. Kalau perlu diceritakan memang panjang sekali gitu. Cuman kalau dibuat sederhana misalnya, pertama tantangannya adalah bagaimana pertama kita mengajak dulu mereka gitu. Mengajak untuk mengenal Islam, mengenal kebaikan, mengenal mana akhlak yang baik gitu. Maka seringkali kita bilang bahwa dakwah itu bukan mengejek tapi mengajak ya. Dakwah itu bukan memukul tapi merangkul. Dakwah itu bukan mencaci maki tapi mencintai. Nah, itu yang barangkali selama ini saya lakukan gitu. Saya menggunakan pendekatan bagaimana agar anak muda ini senang dulu ngaji deh. Suka dulu ngaji, mencintai ngaji, yang pelan-pelan kita berikan ilmunya, kita berikan pembekalannya, sehingga kemudian tumbuh dari mereka kecintaan terhadap Islam ini gitu. Yang dengan sendirinya mereka juga bisa mencari apapun itu di dalam literasi yang mereka bisa dapatkan gitu. Ya sekarang kalau bicara ilmu ya di Google, di YouTube kan juga sudah banyak sekali gitu. Nah yang saya temukan bahwa memang di anak-anak muda mereka butuh dibimbing secara spiritual gitu ya, secara rohani, kemudian secara keteladanan gitu. Itu yang mungkin kita lakukan selama ini. Makanya bab pertama yang seringkali kita sampaikan juga adalah bab untuk kembali kepada Allah. Ya bicara tentang usia milenial anak muda ini kan usia-usia yang sedang pengen nyoba-nyoba gitu kan. Malah juga mungkin ada sebagian yang pernah tenggelam dalam kesalahan gitu. Jadi artinya kita kasih tahu dulu gitu bahwa ada loh alternatif lain gitu yang lebih membahagiakan daripada apa yang kamu lakukan. Contoh begini, saya punya rumus begini Pak Haji Hasan. Kenapa seseorang itu senang berbuat maksiat? Hakikatnya bukan karena dia senang, tapi karena dia belum tahu bagaimana nikmatnya taat. Artinya saat kita ingin mengalihkan seseorang dari perbuatan maksiat gitu, kita harus berikan alternatif tentang ketaatan gitu. Bahwa ada sesuatu yang bisa lebih membahagiakan kamu daripada kemaksiatan yang sedang kamu lakukan gitu. Kita tidak melarangnya, kita tidak mencaci makinya, kita tidak memarahinya, tapi kita menyuguhkan alternatif, memberikan pilihan yang sehingga teman-teman kita di milenial itu bisa menangkap itu sebagai peluang kebaikan juga. Nah hal ini saya terinspirasi dari firman Allah, surat An-Nahl ayat 125. Di situ kan Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah kalimat hikmah di sini berarti kan bicara tentang kebijaksanaan, bicara tentang mana yang paling mudah diterima oleh mereka. Nah baru nanti naik level yang kedua, wal mau'idah ya, dengan pelajaran gitu. Kalau mereka kemudian mendebat, maka wajadilhum billati hiya ahsan. Maka tetaplah berdialog, berdebat dengan cara yang ahsan gitu. Nah intinya bahwa setiap dakwah itu ada prosesnya. Kita itu tidak dituntut untuk merubah orang lain. Nah ini yang menurut saya seringkali salah gitu. Banyak orang yang ketika berdakwah tuh ingin orang jadi berubah gitu. Berubah itu kan itu seolah-olah kita yang memberikan hidayah. Seolah-olah kita yang kemudian kudu membuat dia berubah. Kita tuh tidak diberikan tugas itu. Berubah atau tidak itu ya tentu karena Allah dan tentu karena dirinya kan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tugas kita apa? Ahilman. Tugas kita itu hanya menyampaikan kan gitu. Mengajak, memberitahukan gitu. Berubah atau tidak ya tentu bukan hak kita gitu. Kita hanya bisa mendoakan, kita hanya bisa menjadi wasilah kebaikan. Nah yang jadi capek dalam dakwah adalah saat kita bersikukuh untuk kemudian membuat orang tersebut jadi berubah. Nah syukur kalau dia berubah, yang terjadi malah dia jadi benci sama kita, marah sama kita gitu. Nah maka kalau bicara dakwah di milenial mungkin selama ini itu yang kami lakukan Pak Haji Hasan. Jadi bagaimana saya bisa hadir
dalam ruang kosong dari dakwah milenial yang mungkin jarang tersentuh oleh para asatid kita, guru-guru kita. Kemudian kita hadirlah yang secara usia pun juga kan masih milenial, masih muda. Mudah-mudahan bahasa yang disampaikan juga sama gitu. Betul. Jadi tergantung komunitasnya atau audiensnya kayak apa, ya udah bahasa apa yang pas Betul. bagi mereka itu. Kan juga ada keterangan yang kullu maqamin maqalun, ya kan? Wa kullu maqalin maqamun, kan? Setiap kaum itu ada perkataannya, ada cara komunikasinya, dan setiap cara komunikasi itu pasti ada untuk kaumnya. Gitu. Dan selama ini kan ada sasaran audiensnya itu di kampus, kemudian ada di masjid. Nah, di luar itu ada nggak misalnya anak-anak jalanan, kemudian anak-anak di luar yang notabene mungkin pendekatannya akan berbeda, kemudian kebutuhan materi-materi dakwahnya juga akan berbeda. Betul. Dan kemudian bagaimana ya fikih dakwahnya lah, semuanya akan berbeda. Betul. Kita kan ada beberapa kegiatan yang memang dibuat umum di masjid. Jadi siapa saja bisa masuk. Ya, jadi milenial siapa saja yang mereka mau udah siap belajar. untuk menerima sesuatu. Jadi artinya mereka sudah mau datang ke masjid aja udah syukur gitu ya. Mereka mau belajar. Tetapi ada teman-teman kita yang mereka ketika mau ke masjid aja masih sungkan. Masih ngerasa kotor, masih ngerasa kayaknya Ahilman saya mah belum pantas untuk ke masjid dan segala macam. Terus gimana? Dibiarkan? Tidak. Kita rangkul dengan cara yang mereka inginkan. Misalnya ada beberapa kali kita kajiannya di kafe. Ada. Berarti buat siapa? Buat mereka yang memang mungkin sungkan, belum berani ke masjid, kemudian kita datangi untuk kita berdialog atau diskusi di kafe. Ada lagi teman-teman kita yang mohon maaf lebih eksklusif lagi Pak Haji. Kita buat program namanya Bengkel Hijrah. Bengkel Hijrah. Itu di Bogor ada Bengkel Hijrah. Jadi di Bengkel Hijrah itu teman-teman yang mau langsung istilahnya ngobrol gitu, private. Jadi liko kecil gitu ya, kumpulan kecil 6 orang 7 orang yang notabene mereka punya persoalan yang sama. Masing-masing ya. Persoalannya sama. Contoh gini, misalnya ada di antara teman-teman yang dulu mantan narkoba. Nah, kita akan analisa tuh dari yang mantan narkoba tuh siapa saja. Nanti kita kumpulkan. Nah, persoalannya apa? Kan biasanya frustasi, stres, kemudian dengan orang tua seperti apa. Oke. Nanti ada lagi yang misalnya punya persoalan yang pernah patah hati, galau karena mungkin ditinggalkan oleh seorang yang dicintainya. Berarti kita bikin lagi likoatnya, bikin lagi kumpulannya. Nah, itu mereka nanti kita kasih resepnya beda-beda gitu. Nah, dari mana mulainya? Mungkin dari mulai ya bertobat kan, menyesali setiap kesalahan kita, kemudian berbenah untuk ke depan. Jadi semua ada agenda-agendanya gitu, semua ada cara-caranya. Bengkel Hijrah ini sebuah forum aja atau memang ada pengurusnya nih? Pengurus inilah yang kemudian akan mengatur misalnya kasus kelompok ini kasus A, kelompok ini kasusnya B, kelompok itu kasusnya C misalnya. Betul. Kemudian mengundang Ahilman. Betul. Jadi kan secara besar kami di Bogor tuh punya komunitas namanya Teman Hijrah. Teman Hijrah. Jadi Teman Hijrah itu adalah satu komunitas. Ada berapa anggota? Ya kalau sekarang followernya sudah 48.000 ya. Kalau follower di Instagramnya. Iya. Tapi kalau kita lihat misalnya grup WhatsApp juga kita ada 16 grup WhatsApp itu ikhwan akhwat. Kalau kajian sebelum pandemik itu minimal yang hadir 1000-an lah. 1000-an lebih mungkin di Masjid Alumni IPB di Botani Square di sampingnya. Kalau sebelum pandemi seperti itu Pak Haji. Nah, kan persoalannya adalah ketika mereka udah ngaji umum, kan ada tuh di antara mereka yang pengen cerita gitu ya, pengen berubah secara langsung. Kadang mau nanya kan kalau lagi kajian umum malu, sehingga kami buat tuh ke teman-teman pengurus, yuk kita buat program namanya Bengkel Hijrah. Nah itu untuk siapa? Untuk mereka yang ingin lebih menguatkan hijrahnya dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan secara berbeda. Nanti ada pengurusnya lagi. Jadi masing-masing program tuh digarap dengan baik itu. Ini Ahilman sendiri atau ada teman-teman yang mendukung, artinya bisa bergantian. Misalnya kan ada Bengkel Hijrah tentang narkoba, nanti Ahilman bawa teman untuk ikut meyakinkan, misalnya ini ustadz atau orang atau agama yang memiliki background sama dengan mereka untuk meyakinkan bahwa kita bisa hijrah atau gimana? Jadi pertama begini, di Teman Hijrah tentu banyak para ustadz lain, ya kan.
Hanya memang selama ini mungkin yang lebih banyak concern, kemudian ngurusin organisasinya adalah kita, tentu bersama teman-teman, gitu ya. Nah, nanti ketika mereka berkumpul dalam satu kumpulan, kemudian mereka punya persoalan, yang saya tangkap, yang mereka butuhkan itu kadang-kadang adalah hanya telinga untuk mendengar. Jadi kalau ada orang yang sedang punya masalah, kadang mereka nggak butuh jawaban. Kadang mereka nggak butuh solusi, mereka hanya butuh telinga kita untuk mendengarkan masalah dia gitu. Dan lucunya, kadang-kadang seseorang itu sudah tahu jawabannya dari apa yang mereka utarakan. Oh, jadi saya baru tahu. Milenial, teman-teman anak muda itu hanya butuh komunitas, hanya butuh tempat, hanya butuh telinga untuk mendengarkan curhatan mereka, masalah mereka. Nah, nanti kita baru bisa sentuh kira-kira apa nih solusi terbaik untuk mereka. Dan kadang-kadang juga begini Pak Haji Hasan, kalau misalnya mereka punya masalah yang sama nih dengan temannya, kita kumpulkan, mereka sering cerita kan? Dan kadang-kadang masalah si A itu bisa dikasih solusi sama temannya yang C. Nah, hanya mungkin secara agama, secara pengetahuan Islam kita ngarahin. Nah, dari mana mulainya Hilman? Biasanya kita mulai dari belajar ngaji dulu, yang sederhana gitu ya. Karena ini juga sih persoalan barangkali ya. Banyak di antara teman-teman sekarang yang ngaji sudah masuk level yang tinggi gitu, tapi ternyata yang dasar-dasar juga belum. Maka kita kasih belajar ngaji dulu, malah ada yang dari ikro lagi gitu ya, pelan-pelan. Dan teman-teman nggak usah malu gitu. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi menarik tuh Aywan, Pordulur itu menarik tadi. Mereka itu kadang-kadang hanya butuh untuk didengarkan aja, keluhannya apa, curhatannya apa dan sebagainya. Ini para dulur, ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumahnya ada anak-anak muda, anak-anak milenial, hati-hati juga. Kadang-kadang mereka hanya butuh didengerin aja. Nah, dari sana mungkin solusi akan terbuka. Ya, coba gitu ya. Betul. Makanya kan ada istilah kenapa Allah tuh menciptakan dua telinga sedangkan satu mulut kita. Agar tujuannya adalah kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Dan saya kira efektif sih untuk menjadikan dakwah itu bukan hanya dengan bicara gitu, tapi dengan mendengar, kemudian kita contohkan. Itu jauh lebih mengena sih Pak Haji Hasan. Gitu. Itu mereka membuat media atau enggak? Media misalnya selain tadi ya grup WhatsApp itu ya, atau misalnya bikin tabloid, bikin koran atau apa itu untuk mendukung dan memperkuat antar jamaah. Nah itu yang selama ini mungkin jadi persoalan bagi kita. Kami belum membuat secara media majalah, tabloid gitu ya. Tapi kalau di apa namanya, di review oleh beberapa koran pernah gitu ya kegiatan kita gitu. Tapi kalau untuk membuat tabloid majalah belum. Karena penting ya untuk forum komunikasi gitu. Betul. Dan ini juga apa namanya, gini ya, bahwa setiap orang itu pada dasarnya adalah orang baik gitu. Kan kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang lahir itu dalam keadaan baik. Maka gimana kalau sekarang kita menemukan ada orang yang mungkin tidak baik, jangan benci orangnya, tapi bencilah ketidakbaikannya, bencilah keburukannya. Jadi lebih kepada perilakunya, bukan orangnya. Bukan orangnya. Misalnya nih, saya berbuat buruk, jangan benci saya, karena barangkali mungkin saya nggak tahu kalau itu perbuatan buruk, tapi bencilah perbuatan buruknya. Nah, makanya saya berusaha untuk menghadirkan dakwah dengan cinta istilahnya. Kan Islam itu agama penuh cinta ya? Dan cinta itu nggak bisa dipaksa. Setiap cinta yang dipaksa maka akan menyakiti perasaan, kan begitu. Nah, saya mencoba untuk menghadirkan Islam yang penuh cinta, menghadirkan pendidikan agama yang penuh dengan cinta, agar perubahan itu memang berangkat dari hati. Kan ada ya orang yang berubah karena misalnya tren, karena teman aku hijrah maka aku juga hijrah gitu. Nah, itu biasanya tahan lama itu ya. Ya itu sah-sah saja, silakan saja, tetapi kan biasanya jadi melempem, kemudian nggak istiqomah dan segala macam. Berarti gimana kesimpulannya? Saat kita mau berubah, kita harus berangkat dari hati yang paling dalam. Memang ada kegelisahan yang menggelisahkan hatinya sehingga dia benar-benar ingin berubah dalam kehidupan. Dan itu tidak bisa bimsalabim abracadabra. Prok jadi apa? Itu apa tahu? Itu semua proses. Makanya saya seringkali bilang begini, saya pengen berubah, Ustaz saya pengen berubah, gimana? Mulai dulu.
Kalau Adim kan pernah bilang 3M ya, mulai dari sekarang, mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri kan gitu. Ya udah, mulai aja dulu. Tapi kan saya masih belum bisa sempurna gitu ya, hijrahnya belum bisa sempurna. Ya pelan-pelan. Semua orang kan pasti ada zona perubahan masing-masing. Biasanya para akhwat ya teman-teman perempuan. Misalnya dia sebelumnya masih auratnya masih terbuka, kemudian kita perintahkan untuk menggunakan jilbab gitu ya, hijab. Terus saya masih belum bisa panjang, gimana ya? Ya nggak apa-apa, pelan-pelan kita tutup dulu gitu ya. Kita bikin target gitu Pak Hasan. Oh nanti naik lagi, kita naik lagi. Nah setelah kita buat target, kita kasih ilmunya, kuatkan imannya, maka insya Allah sih setiap orang tuh, kalau saya sangat meyakini ya, setiap orang itu pasti ingin mendapatkan kebaikan dan jadi orang baik. Kalau saat ini kita masih menemukan ada orang yang tidak baik ya, atau belum baik, saya nggak mau nyebut tidak ya, belum baik gitu ya, maka sesungguhnya dia hanya membutuhkan waktu saja untuk bisa mendapatkan kebaikan itu. Nah kalau ini yang menjadi sudut pandang kita dalam berdakwah, maka kita akan selalu bijaksana melihat seseorang. Karena Masya Allah ketika kita kajian, ada orang yang ketika ke masjid mungkin pakai kerudung gitu ya, pakai pakaian yang terbaik, ketika keluar ya gitu lagi gitu. Tapi ya nggak masalah gitu. Malah sering ada yang mencibir begini kan, kajian kita di Bogor itu malam minggu nih Pak Hasan. Ya. Jadi Sabtu sore mereka ngaji, ada yang bilang, Ustadz, iya mereka Sabtu sore ngaji sama Ustadz, abis itu keluar mereka pacaran lagi. Saya bilang ya proses, yang penting kan mending begitu daripada nggak sama sekali ya. Tugas kita kan minimal menyampaikan kan gitu, menyampaikan mana yang kemudian bisa mereka amalkan dalam kehidupan gitu. Balik lagi sih bahwa kita itu bukan hakim ya untuk bisa menjudge seseorang. Kita itu hanyalah wasilah, pengantar dari kebaikan bagi seseorang. Maka jadilah pengantar yang baik, jadilah wasilah yang baik. Karena kalau ada orang yang menjadi baik akibat wasilah kita, maka kita mendapatkan pahala itu kan. Mandala ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi kan gitu. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan sampai ada orang yang berbuat baik karena ajakan kita, maka kita mendapatkan pahala kebaikan. Nah, para dulur, ini sudah mulai nih banyak quote-quote yang muncul. Ini saya jadi teringat itu Instagram beliau sering nge-WA saya dan sebagainya. Nah, sekarang kita beralih ke dunia medsos. Bagaimana dakwah strateginya untuk menghadapi kaum milenial tapi melalui dunia maya ini, cocok banget. Gimana pengalaman selama ini? Iya, media sosial itu kan sekarang menjadi media yang sangat dekat dengan kehidupan kita, ya kan? Saya kira bukan hanya milenial lah, kolonial juga. Senior milenial juga sangat dekat, ya karena sekarang mungkin semua dalam genggaman. Maka ketika menyikapi medsos ini kita harus bijak juga Pak Hasan. Saya seringkali mengibaratkan medsos ini jadi pisau bermata dua ya, bisa positif, bisa negatif. Tetapi yang jelas bahwa dakwah di medsos itu sudah menjadi keharusan untuk kita saat ini. Jangan sampai konten-konten yang ada di medsos itu diisi penuh dengan hal-hal yang kurang baik. Nah maka oleh karena itu kita semua yang punya konten bagus ya, punya konten yang baik dan benar isinya, maka jangan sungkan-sungkan untuk men-share kebaikan tersebut. Jadi nggak harus punya sendiri, nulis sendiri, tapi ya, bisa juga kopas ya. Betul. Tapi harus cantumkan dulu, cek dulu siapa penulisnya. Betul. Kemudian juga isinya ada yang diplesetin, dan kadang-kadang ada kopas tapi kemudian isinya sudah diplesetin itu. Apakah itu nama? Jadi konten-konten yang ada di postingan itu sudah berubah. Betul. Perlu dicek juga gitu ya. Dan ya kita harus rajin untuk tabayun ya. Untuk cek and recheck, jangan mudah percaya dengan apa yang ada di media sosial gitu. Dan memang peluang lainnya adalah semua orang tuh hari ini punya potensi untuk berdakwah dengan caranya, termasuk dengan medsosnya. Ya kita bisa follow orang-orang terbaik misalnya ya, konten-konten terbaik bisa gitu. Dan kalau ada kebaikan kita share, maka itu jadi kebaikan juga gitu. Jadi artinya kita ini kan semuanya dai ya. Kita ini semua adalah dai gitu. Tentu kita berdakwah menjadi dai dengan profesi kita, dengan cara kita, dengan kegiatan kita gitu. Jadi ketika memandang dai itu jangan hanya
orang yang ceramah di mimbar gitu ya, jangan kemudian yang di podium. Nggak hanya itu gitu, tetapi ada cara-cara lain yang mungkin bisa menjadi peluang dakwah bagi kita gitu. Termasuk untuk teman-teman milenial yang sekarang dekat dengan medsos, kita bisa berdakwah dengan medsos kita. Tantangannya apa sih di medsos ini agar apa yang kita sampaikan bisa efektif itu? Tantangannya ya memang sekarang itu kalau bicara konten ya tentu membutuhkan konten yang segar gitu. Segar itu sesuatu yang bisa menggerakkan gitu ya, menginspirasi, memotivasi, dan juga mengarahkan kita kepada kebaikan. Tetapi juga hati-hati dengan sesuatu yang buruk di medsos, karena banyak juga kan begitu. Jadi kalau mau bicara tantangannya ya cari yang segar, cari yang berbeda kan gitu. Saya pernah baca tuh, kalau kita belum bisa jadi yang terbaik, jadilah yang berbeda katanya. Jadi perhatian ya. Katanya begitu katanya, jadilah yang mudah diingat ya. Yang mudah diingat, yang mudah ditangkap, yang mudah dipraktekkan. Saya beberapa kali misalnya ada video kita yang viral gitu ya. Ternyata memang yang dibutuhkan itu adalah konten-konten yang sederhana aja Pak Haji. Misalnya Pak? Misalnya tentang berbakti kepada orang tua. Itu kan sesuatu yang oh iya ya, ternyata berbuat baik kepada orang tua itu mempengaruhi keberhasilan hidup kita gitu ya. Banyak orang yang menyangka ketika dia sukses karena hasil ikhtiarnya semata, padahal kita lupa barangkali ada doa-doa orang tua kita di balik keberhasilan kita, wabil khusus mungkin ibunda kita kan gitu. Nah kemarin misalnya tentang corona gitu ya, kan ada beberapa video kita yang saya sampaikan bahwa bisa jadi virus corona ini adalah cara Allah untuk mengingatkan kita, menyentil kita kalau selama ini kita jauh dari Allah gitu. Jadi ternyata orang tuh butuh kok disentuh dengan hal-hal yang sederhana gitu ya, hal-hal yang mudah diterima dan mudah dipraktikkan dalam hidup. Jadi nggak usah mikir yang jauh-jauh gitu ya, yang deket-deket aja, yang deket-deket, kemudian dikemas dengan cara yang bagus, disuguhkan dengan cara yang sesingkat-singkatnya. Karena kalau kelamaan juga kadang-kadang orang skip kan gitu kan. Tapi kalau ya misal 3 menit gitu ya, malah ada yang sekarang 1 minute booster, 1 menit tapi bisa nendang, bisa jelek banget, itu orang bisa terima dengan mudah gitu Pak Haji. Biasanya yang sudah di-upload itu apakah memang sudah disampaikan di jamaah atau akan disampaikan di jamaah atau bagaimana? Biasanya sih yang sudah di-upload adalah yang rekaman kita yang sudah disampaikan ke jamaah. Ya, tinggal mereka yang nggak ikut bisa ke situ, atau yang sudah ikut pingin dengar lagi, pingin dapat ilmu lagi, langsung buka ke medsos. Ya karena hakikatnya kan manusia itu adalah makhluk yang lemah ya, makhluk yang pelupa juga. Ibaratnya seperti baterai di handphone gitu. Kalau udah mulai lowbat kan harus dicas lagi. Nah, sama lah dengan hati kita, dengan diri kita. Kalau pas lagi turun, lagi futur kalau bahasanya, maka perlu dicas lagi. Ya dicas itu kan nggak usah kelamaan juga. Kalau kelamaan nanti malah jadi meledak gitu kan. Dicas, ingetin lagi. Ya namanya manusia bikin salah, bikin dosa, maksiat gitu ya. Makanya Allah kenapa memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat dengan istighfar salah satunya, agar kita bisa ingat tentang diri kita bahwa kita banyak kesalahan gitu sih Pak. Oke, yang terakhir pesan-pesan untuk jamaah medsos ini apa yang akan disampaikan? Ya, ya teman-teman. Ketika kita mendapatkan sesuatu di medsos, kita harus menjadi pengguna medsos yang cerdas. Ya, kalau saya seringkali mengutip ada 3 hal lah yang perlu kita lakukan ketika di medsos. Pertama adalah kita harus yakini dulu kira-kira isi kontennya ini benar atau tidak. Oke, ini benar atau tidak. Nah, yang kedua, ketika kita sudah melakukan cek and recheck dengan kebenaran isi itu, maka yang kedua, kira-kira ini kalau di-share bermanfaat bagi orang lain atau tidak. Jangan-jangan begini, buat kita bermanfaat, tapi bagi orang lain mungkin nggak bermanfaat. Nah, sampai yang ketiga, kalau kita nge-share ini akan menimbulkan sesuatu yang madorot atau tidak, akan ada yang dirugikan atau tidak. Jadi 3 aja deh, cek kebenarannya, kemudian cek kebermanfaatannya, dan yang ketiga cek juga kira-kira ada yang dirugikan nggak dengan apa yang kita share itu. Insya Allah Pak Haji, kalau ini 3 hal ini kita jalani, kita akan aman-aman saja sih seharusnya dengan medsos kita. Nah yang terjadi kan seringkali, mohon maaf ya,
kita belum tabayun, belum cek and recheck, belum tahu isi kebenarannya tiba-tiba di Langsung share. share. Nah ini kan harus juga kita menjaga jempol kita agar tidak masuk pada kategori ya kan menyebarkan sesuatu itu kalau tidak benar jadi fitnah. Betul. Kalau benar tapi itu adalah kelemahan maka jadi ghibah. Iya kan? Maka oleh karena itu harus hati-hatilah, harus hati-hati. Ada istilah saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing gitu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kali ini bermanfaat ya Pak Haji. Iya, amin. Oke, Ilman. Ya, Hatur nuhun pisan. sami-sami Pak Haji, sami-sami Pak Haji. Para dulur, alhamdulillah kita sudah dapat ilmu yang luar biasa banyak. Bagaimana kita mencoba mengenali karakter anak muda, bagaimana kita mencoba mengenali metode yang mudah atau efektif bagi mereka, dan bagaimana kita bisa menilai mereka tapi bukan menjudgment ya, artinya kita bisa mengarahkan tapi tidak mengejudge gitu. Karena apa? Karena kita hanya wasilah aja. Dan yang terakhir tadi medsos, kita harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama tabayun, apakah benar atau enggak. Yang kedua, nilai kebermanfaatannya. Kalau ini manfaat maka boleh di-share, tapi yang ketiga kita pikirkan lagi, apakah ini merugikan atau tidak kalau kita share ke orang lain. Nah, mudah-mudahan dengan pesan-pesan itu kita semuanya jamaah medsos yang ada di seluruh dunia bisa memperoleh hikmah dan bisa bertindak bijak dalam bermedsos ceria. Terima kasih para dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.